Bravos, your digital radio station. Hari ini tentu saja yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan dan juga menjadi perhatian publik tentu saja terkait dengan quick count yang tengah berlangsung sehubungan dengan Pilpres 2019 berlangsung persisnya 17 April hari ini. Tadi kita sesaat sudah bincang-bincang dengan Pak Alita Ilyas, alumni ITB 1973 dari aplikasi Jurdil 2019, menggambarkan bagaimana suasana di atas tadi, teman-teman relawan yang bekerja terkait dengan aplikasi ini. Dan walaupun belum selesai karena masih ada sesi berikutnya, sore ini kita sudah ada dengan Pak Kelana Budi Mulya atau biasa dipanggil dengan Muli. Ya. Terima kasih sudah melengkapi narasumber-narasumber kita hari ini. Baik, sedikit prolog awal. Boleh diperkenalkan dulu Bapak kepada pendengar kami, karena radio, Bravos Radio tidak hanya terdengar suaranya tapi juga terlihat. Jadi silakan Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang saya bisa hadir di sini sebagai suatu bagian dari kegiatan masyarakat untuk bagaimana kita bisa mengawal pesta demokrasi yang sedang berjalan dalam hal Pilpres. Kalau saya sedikit flashback, sebetulnya untuk kami dari Forum 73 ITB, kita sudah berkecimpung dalam kegiatan ini semenjak Pilpres yang tahun 2009. Cuman waktu itu memang teknologinya masih teknologi yang sangat sederhana. Jadi kita masih dengan mengandalkan SMS, yang pada waktu itu pun kita berhasil memberikan perhitungan yang lebih cepat dari yang lain. Waktu itu diumumkan di Borobudur. Kemudian pada saat Pilkada DKI kita juga melakukan hal yang serupa. Nah, cuman pada saat yang sekarang ini kita senang di dalam kelompok kerja kita ini ada bergabung juga beberapa orang profesional IT yang katakanlah mempunyai kepedulian. Jadi kalau teman saya Rizal Ramli biasa atau sering mengatakan saat-saat sekarang ini kita memerlukan militansi dari semua orang untuk bagaimana menegakkan kebenaran. Dan militansi ini kita coba tunjukkan dalam kita berkarya membangun aplikasi yang kalau Anda tanyakan dari hasilnya berapa, dari biayanya berapa, Anda mungkin bisa terkaget-kaget juga karena biayanya amat sangat dalam tanda petik murah. Kalau saya bisa sebutkan, kita bekerja hanya dengan modal 150 juta rupiah. Paket hemat, benar-benar hemat. Karena aplikasi yang di luaran sana, yang mungkin tidak selengkap kita, itu nilainya ordernya miliaran. Jadi di sini kita benar-benar bersyukur bahwa kita masih punya anak-anak muda juga yang mau berjibaku bareng dengan tua-tua kita ini, untuk katakanlah menghasilkan sesuatu. Dan ini yang kita tadinya target kita adalah real time yang secara lengkap ya. Cuman kelihatan memang kesulitannya adalah mulai dari proses administrasi ke KPU, Bawaslu sebagainya, sampai akhirnya nggak mungkin kan kita untuk bisa menjangkau populasi yang katakanlah sedemikian besarnya dalam sekitar 800.000 TPS. Jadi kita ini sekarang mencoba dengan real time quick count yang kita katakan karena angkanya juga bergerak terus. Tapi kita mengikuti kaidah pembuatan quick count yang benar berdasarkan metode statistik, yaitu mestinya dipenuhi sejumlah 4.000 relawan atau nanti merepresentasikan 4.000 TPS. Baik. Yang katakanlah tersebar di dalam berbagai provinsi. Nah ini saya nggak pernah dengar dari lembaga-lembaga quick count yang lain untuk katakanlah mereka secara terbuka mengatakan mereka bekerja dengan berapa banyak sih. Dan kita sudah melampaui jumlah besar 4.000 yang minimal itu. Oke. Buat saya nilai rupiah mungkin relatif ya, bagaimana tinggal orang menangkap. Tapi yang paling penting tadi saya ingin gali adalah semangatnya. Dan sumbangsi apa sih yang mau diberikan kepada negara ini dan masyarakat khususnya terkait dengan hadirnya aplikasi Jurdil 2019 ini. Ya. Jadi sumbangsinya ini adalah, kalau saya katakan ini baru pertama kalinya kita mengalami dari sekian banyak pemilu, dari zaman dulu sampai sekarang, yang situasinya sangat-sangat khusus, dalam artian yang khusus karena negatif. Sehingga kami melihat bahwa kalau proses demokrasi yang sedang berjalan dalam bentuk Pilpres ini tidak dikawal dengan baik, bisa terjadi berbagai kecurangan, kalau macam bisa kita katakan secara terbuka.
Makanya dalam aplikasi kita pun juga ada pelaporan pelanggaran. Kita istilahnya pakainya pelanggaran lah. Karena pelanggaran ya bisa jadi memang katakanlah kesalahan manusianya atau memang ada kesalahan sistematis yang disengaja. Tapi kita pakai pengalaman pelaporan pelanggaran. Jadi karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran karena tadi. banyak pelanggaran dan udah masuk sekarang data-datanya kita, yang kita juga langsung juga pass through kepada Bawaslu. Karena untuk masalah pelanggaran kita mendapatkan sertifikasi dari Bawaslu. Cuman masalah apakah akan diproses dan bagaimana diproses selanjutnya itu walau besar. Ya. Kita hanya bisa mengupayakan secara paralel, kita akan sharing juga data-data pelanggaran itu kepada media massa. Okay. Jadi artinya ya karena kita teragitasi, kita berani mengatakan kita punya buktinya. Cuman tinggal ujung-ujungnya kembali nantilah bagaimana juga masyarakat bisa bersikap kritis dan juga demanding. Karena kita ngelihat dari beberapa kejadian yang sudah lewat, kayak kejadian di Malaysia, kok seperti ada suatu penggampangan dan suatu closing of the story yang katakanlah dibuat sedemikian simpelnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi nih sekarang ini. Jadi sumbangsi kita adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita ingin mencoba mengawal ini secara baik dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, yang mudah-mudahan bisa memberikan hasil seperti apa yang kita harapkan, apa adanya. Ya, mengawal dengan baik tentu saja bukan hanya dari tim Jurdil 2019. Ya. Harapannya ada pendevelopan, edukasi kepada masyarakat juga mau tampil dan mau menjadi bagian juga mengontrol itu semua kan. Tentu itu salah satu semangatnya. Betul, dan berani menyuarakan. Berani menyuarakan. Karena ya kalau masalah keberanian tadi mulai berani menjadi relawan, berani juga menyuarakan pada saat menemukan pelanggaran. Kita merekam beberapa video yang mereka udah cukup banyak keberanian. Dari catatan Bapak sendiri, apa yang paling menonjol pelanggaran yang sudah masuk ke aplikasi ini? Dari sekian banyak itu yang paling banyak jumlahnya mungkin mengenai masalah kertas yang telah dicoblos. Sebagaimana yang dikhawatirkan, ternyata itu terjadi. Mungkin kalau kita ngelihat pada daerah-daerah yang masih di kota, ya itu masih jarang terjadinya. Tapi yang terjadi itu di daerah pinggiran. Nah ini yang sangat kita khawatirkan, karena populasi yang dalam tanda petik daerah pinggiran tersebut itu jumlahnya besar. Ya kan, ini yang katakanlah juga kembali, apakah mereka juga berani melaporkannya atau tidak? Saya mengapresiasi mereka-mereka yang telah mengirimkan videonya dengan suatu keberanian. Baik, hitungan masih terus berjalan. Ya. Kita belum bisa menentukan siapa yang juaranya, begitu kurang lebih. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat untuk proses ini berjalan dengan fair play dan kita bisa menemukan pemenangnya yang betul-betul yaitu pilihan masyarakat. Kembali lagi bahwa masalah kejujuran ini kan bukan suatu hal yang katakanlah mudah untuk dilaksanakan. Mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah sekarang ini saya cuma masih ada satu kekhawatiran. Katakanlah pun kita berani menyuarakan kejujuran, apakah itu kemudian akan langsung membuat satu perubahan, itu masih tanda tanya juga. Tapi saya ingin masyarakat jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, karena quick count pun juga seolah ada dua kelompok. Yang katakanlah yang satu cenderung kepada satu pihak yang sudah memberikan press conference, yang saya pikir sudah press conference juga ada bagian gitu ya kan, karena ini sesuatu yang masih berjalan. Tapi oke lah, ini a kind of cyber. Dari dulu juga sudah begitu ya, ada gitu. Cybernya itu pasti model kayak gituan lah. Nah mudah-mudahan dengan waktu yang berjalan, dengan data yang terus masuk, kita bisa memperoleh hasil yang memang apa adanya. Dan kita lihat nantilah kecurangan itu seberapa besar magnitude-nya, besarannya ya kan terhadap hasil keseluruhan. Apakah perlu dilakukan sesuatu yang sangat serius? Karena kalau tidak ya hal kebeginian juga menjadi suatu hasil yang relatif, ya kan hasilnya. Kalau ketemu sesuatu yang serius sampai final nanti, apa yang akan dilakukan tim Bapak khususnya aplikasi Jurdil 2019? Kita cuma bisa sebatas menyebarluaskannya melalui media massa. Dan kita menghadirkan juga beberapa teman untuk berbicara di sini seperti Mas Adi Masardi, Bung Rizal Ramli, untuk katakanlah memang kita sama-sama punya concern mengenai masalah hal ini. Jadi artinya ya kita kepingin suara kebenaran ini juga didengarkan. Kalau tidak, walau alam bisawab, kalau terus kemudian terjadi sesuatu yang katakanlah di luar kendali. Karena sekarang ini kan kalau kita amati sebetulnya bisa dikatakan juga ada api dalam sekam. Yang katakanlah kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi sesuatu yang katakanlah ya tidak menguntungkan buat semuanya juga. Kita tidak berharap itu terjadi, tapi saya ingin supaya semuanya kita bisa sama-sama menegakkan kebenaran itu apa adanya. Apa yang hak, ya hak, yang batil adalah batil.
Baik, sementara di situ dulu Pak Muli. Baik, terima kasih Mas Budi. Pak Alitarius dulu. Kita tadi sudah sempat ngobrol ya Pak di atas. Minimal bisa direview lagi apa sih proses yang sedang dilakukan tim di atas dari aplikasi Jurdil 2019 ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan di atas bahwasanya kita sudah melakukan verifikasi terhadap data-data yang masuk, dan juga mana yang sah, mana yang tidak sah, mana kelompok 01, nomor 02. Sampai detik ini ya, jam 17.44 itu sudah masuk data dari 644 TPS dari seluruh Indonesia. Ya, jadi dari data kami itu adalah kita mulai dari, ya ini masih campur-campur ya. Di Sulawesi Selatan itu suara yang calon 1 adalah 41,2%. 41,2%. Dan pasangan nomor 2 58%. Ya. Oke. Nanti suara di Lampung, pasangan calon 1 46%. Pasangan yang sebelumnya tadi di mana Pak? Sebelumnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Okay. Ya, ini Lampung. Yang nomor 1 46%. 46%. Ya, kita belakang komanya nggak sulit baca dulu deh. Iya. Pasangan nomor 2 52%. Oke. Selanjutnya ke Sumatera Selatan, itu pasangan nomor 1 itu 31%. Pasangan nomor 2 adalah 65%. Okay. 65%. Kita lanjut ke tempat yang lain, ya. Jawa Barat. Jawa Barat yang termasuk ke Medan yang gawat juga ini. Pasangan 1 dan nomor 2. 1 adalah 36%. Nomor 2 59%. 59%. Jawa Timur ini juga tempat yang gawat. Pasangan 1 44%. Atas nomor 2 54. Sumatera Utara nomor 1 33, pasangan 2 65%. Banten 1 38%, 2 59%. Dan selanjutnya DKI tempat kita sekarang ini adalah 1 45% dan 2 54%. Jadi masih unggul. Nah, kalau secara keseluruhan Indonesia pada jam 17 tadi, nomor 1 42%, nomor 2 55%. Berbeda sebesar 13%. Nomor 2 masih menang. Okay. Jadi ini memang saya lihat kalau kita bandingkan dengan TV yang muncul di Indonesia, ya bisa TV One atau Metro, itu bertolak belakang dengan quick count. Mungkin bukan TV-nya, quick count yang ditampilkan oleh ya, TV. Quick count, yang ditampilkan oleh TV, yeah. Quick count ditampilkan. Komposisinya itu berbalik ya? Berbalik. Beda. Jadi di sini mana yang benar? Kalau kami ini pasti benar, ini real count. Itu adalah masyarakat. Ada yang kita terima itu malah yang nomor 2 itu 0. Di daerah aku terima, di daerah itu Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Okay. Salah satu TPS itu nomor 2 itu 0. Nomor 1 seluruhnya. Yang kalah itu cuma 1, yang salah 1. Wah, ini kalau begini kan, tapi sebaliknya juga terjadi. Yang diperkirakan dia di Banten kuat. Apalagi sekarang itu kalau data yang masuk, Tangerang itu nomor 2 kuat itu. Kami memperkirakan Tangerang itu masih 50-50, tapi data yang masuk tinggi semua. Oke, yang paling penting begini Pak, sampaikan kepada masyarakat, kan tadi komposisinya kok sangat berbanding terbalik dengan quick count yang sudah disiarkan oleh televisi. Artinya yakinkan kepada masyarakat, ini sebetulnya ya supaya mindset masyarakat juga persis, mereka paham betul lah, khususnya kepada aplikasi Jurdil 2019 ini. Metode apa yang dilakukan, sekali lagi kok sangat beda sekali dengan quick count yang sudah ditampilkan oleh TV-TV nasional ini? Ya, seperti wawancara sebelumnya saya sudah perkirakan bahwa kalau quick count itu
TPS itu sudah disetting mana TPS yang memenangkan calon 01. Waktu tadi pagi, ini pengalaman pribadi saya nih. Di TPS saya bilang sama anak saya, kita ini 02 pasti kalah. Kenapa ya? Kok tahu? Dulu waktu Pilkada DKI dulu kita kalah. Pasti kalah kita. Dan ternyata? Ternyata dikirim tadi kalah kami. Yang 02 pasti kalah. Nah begitulah sebenarnya pengalaman dilakukannya. Dia punya data pengalaman paling enggak itu terakhir adalah Pilkada DKI, ya kan, untuk Semarak, khususnya DKI, mana TPS yang menang, mana TPS yang kalah, yang disetting sama dia. Itu yang jadi quick count-nya pasti menang, ya kan? Saya belum pernah pengalaman quick count. Oke, saya bilang kan sama anak saya, Bim, kalau di sini pojok sini dulu ini Anies menang. Coba kita lihat. Tadi dia ke sana. Ya betul. Tempat Anies menang dulu, sekarang Prabowo menang. Nah itu kan persis. Jadi emang quick count itu sudah disetting dari sononya gitu. Gitu ya. Betul Pak Mulih, silakan. Sebetulnya yang menampilkan hasil seperti kita ini bukan cuma kita sendiri. Oke Zone juga ada, kemudian ada beberapa lagi yang saya lihat sama. Kira-kira yang bermain pada kisaran 53 sampai 54 atau 54 lebih sedikit persentasenya. Jadi sebetulnya kembali lagi lah pada masalah ya, apakah lembaga quick count yang katakanlah sekarang banyak condong ke satu arah, itu melakukan dengan tata cara yang benar nggak? Kalau kami mencoba bahwa walaupun kami ini adalah pendukung 02, tapi kita ingin fairness. Seperti saya katakan tadi, kita buka buku, kita cari secara metode statistiknya, mestinya gimana sih approach-nya supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang cukup valid. Dan dari apa hasil hal kita ya kira-kira seperti ini bentuknya. Nah cuma satu hal yang saya ingin saya sampaikan secara penting juga, yang katakanlah mudah-mudahan tidak dilupakan oleh semua orang, yaitu mengenai keberadaan dari 17,5 juta suara yang misterius, yang sudah masuk secara sah sebagai daftar yang untuk pemilih tetap. Itu baru di Pulau Jawa itu. Dan itu belum disettle oleh KPU. Dan itu sebagian besar itu di luar Pulau Jawa. Kekhawatiran kita adalah terjadi last minute. Saya dulunya background saya adalah IT. Jadi kira-kira saya tahu lah. Kalau macam misalnya mau ngakalin ngerubah data, sekarang ini kan yang dari waktu di ILC dengan Hasim jadi Kusumo, itu kan dikatakan bahwa banyak sekali yang aneh dari segi tanggal lahir dan sebagainya. Kalau secara teknisnya akan mudah sekali itu mengganti beberapa field pada waktu tertentu untuk katakanlah seolah dia menjadi sah karena dengan data yang seolah sudah dinormalisasi. Nah ini yang katakanlah mudah-mudahan kita semua menyuarakan terus, kita pertanyakan. Karena KPU menjanjikan untuk katakanlah menyelesaikan hal tersebut. Tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi. Ya, ini bisa signifikan, bayangkan 17,5 juta dari katakanlah kita semua total berapa sih DPT semuanya? 190 jutaan kira-kira ya. Hampir 10%. Hampir 10%. Betul. Jadi artinya bisa terjadi suatu swing yang katakanlah besar sekali. Mudah-mudahan ini tidak dilupakan, karena kadang-kadang kenyataan juga sih masyarakat kita suka susah ngerti, gampang lupa. Susah ngerti dan gampang lupa. Kita ngasih pengertiannya susah bener gitu satu hal gitu, tapi gampang lupa juga. Nah mudah-mudahan angka yang 17,5 juta ini jangan lupakan. Ini harus kita kejar terus. Ada pertanggung jawab. Ya kan, supaya ya, gini, kalau buat saya sih sayang saja gitu loh. Nawaitunya semangatnya tadi bahwa ingin mengajak kita semuanya ini loh, jujur dan adil harus seperti ini. Betul. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim ini. Tapi kalau hanya sebatas mengekspos saja, terus tanpa ada langkah-langkah selanjutnya ya agak sayang saja gitu. Betul. Makanya tadi apa yang akan dilakukan lagi kalau ternyata banyak kecurangan-kecurangan semakin nyata tadi seperti disampaikan. Kita akan menyuarakan secara terbuka dan kita mengajak orang juga sama menguatkan apa yang menjadi concern kita, bahwasanya itu nanti akan bergulir mendung jadi kalau yang pernah dilontarkan sebagai oleh Amin Rais sebagai people power, we will see. Kita akan lihat. Karena ya bukan hal yang tidak mungkin hal seperti itu. Tapi kita dengan mulai menginisiasi menyuarakan apa adanya. Ini yang kita ketahui, ini yang kita temukan. Ini yang kita minta untuk dibukakan. Pak Alita, ada beda nggak dengan Pilpres 2014 kemarin? Ya, kalau 2014 kemarin itu sangat berbeda. Karena 2014 kemarin itu pertahanan nggak ada lagi. Iya.
pendatang baru ya. Ini pendatang baru dua-duanya. Jadi kalau orang misalnya yang memilih itu fair dia lihat. Walaupun siapa yang bisa meningkat namanya, harum namanya, banyak kemana tuh ya masuk got macam-macam tuh. Tapi kan sejauh ini Pilpres 2019 2014 itu masih menjadi parameter gitu loh. Ya, parameter. Ya. Jadi sebenarnya jejak 4,5 tahun tuh orang akan berpikir apa dia lanjut atau tidak, gitu kan. Nah, kalau dia akan melihat itu jejak itu, tadi apakah masih bisa ini jejak ini dilanjutkan apa tidak. Nah, makanya banyak orang-orang sekarang kan pilihlah yang pengalaman. Tapi yang pengalaman ya begitu pengalamannya, maka orang akan meminta lagi mencari lagi yang mana yang lebih baik. Makanya sekarang jadi perubahan. Sedikit saya tambahkan juga bahwa kalau kita membandingkan 2014, sama benar yang dikatakan oleh Pak Alita tadi bahwa pada saat itu dua-duanya adalah penampil baru, tidak ada petahana. Dan kita sekarang ini melihat berbagai kejadian mulai persiapannya hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh. Mulai dari kayak kotak suara yang katakanlah dibuat dari kardus. Ya. Mau dikasih justifikasi pembenaran apapun secara teknis, ya terbuktinya kehujanan di berbagai daerah segala macam itu hancur. Niatnya apa sih sebetulnya? Karena kalau buat kita gampang-gampangan adalah kotak yang bekas digunakan tahun 2014 dulu masih bisa dipakai kok. Kalau mereka kerja benar, mestinya KPUD segalanya itu menyimpan semua di gudangnya, masih bisa dipakai. Tapi itu udah layak gitu ya kan. Jadi artinya terlalu banyak yang katakanlah karena ini satu petahana yang seolah-olah kekuasaan di sini bermain. Saya di sini mencoba berbicara padanya, silakan masyarakat mengkaji sendiri. Contoh lainnya, ketua KPU pemilihannya. Kenapa yang menjadi ketuanya adalah yang suaranya paling kecil? Di mana-mana kalau macam namanya komite yang terbesar. Tapi ya saya herannya adalah situasi itu terjadi, masyarakat pun juga rasanya nggak concern bagaimana, diam aja gitu. Ini sayang. Dan akhirnya kemudian kita bisa lihatlah bahwasanya muncul statement-statement aneh seperti kayak kejadian di Malaysia pun seolah-olah juga dinihilkan begitu saja. Kejadian di luar negeri sebetulnya banyak. Kayak di Hong Kong itu yang DPT-nya itu jumlahnya, mereka katakanlah dari yang dari 2014 itu udah sekitar 60.000 orang. Sekarang ini dapat panggilan itu kalau nggak salah cuma sekitar 60 ribuan, itu pun juga tidak semuanya berhasil menggunakan hak pilihnya. Kemana sisa suara itu mereka bertanya. Jadi hal kayak gini ini ada membedakan antara pertarungan antara petahana dengan yang seolah ya. Ayo Pak, gugah masyarakat supaya jangan diam Pak. Saya mengajak masyarakat sekalian untuk ini adalah hajat kita bersama. Ini menyangkut masa depan kita bersama, masa depan generasi setelah kita. Kalau kita apalagi generasi saya ini udah kepala 65, kita umurnya mungkin hampir bau tanah. Tapi anda sekalian yang masih mempunyai jejak panjang bagi negeri ini, jangan diam saja. Kalau kita temukan bersama, minimal berikan dukungan pada kami pada saat kami menyuarakannya secara resmi. Jadi kami minta ini adalah sesuatu yang katakanlah sangat mempengaruhi kehidupan di sekian tahun ke depan, bukan hanya 5 tahun ke depan. Karena banyak hal-hal yang katakanlah pada saat sekarang ini secara mendasar dalam berbagai sektor sudah terjadi kerusakan. Jadi kalau kita diam saja dan hanya menunggu sekelompok orang saja yang bergerak, saya khawatir satu saat akan muncul penyesalan. Dan jangan kita sampai menyesal seperti itu. Jadi mari kita lakukan bersama, ini usaha kita bersama untuk katakanlah menegakkan kebenaran. Tidak ada yang salah dengan itu kewajiban menegakkan kebenaran. Apa yang benar, apa yang hak harus kita perjuangkan. Oke. Itu. Terima kasih. Pak Alita, mungkin juga sebagai penutup proses lagi-lagi tim di atas ini apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat? Ya, kami mengharapkan aplikasi Jurdil 2019 itu dimanfaatkan saat ini semaksimal mungkin. Ya kan? Karena orang yang daftar sekarang itu adalah itu sudah sampai 4.600 orang. Nah, jadi bukannya hasil yang dimasukkan itu bukan 4.600 TPS. Kami mengharapkan kerelaan atau masyarakat untuk melakukan perubahan. Ambillah data-data dari TPS lain, masukkan lebih dari 1, 10, 20 atau 30,
supaya kita lebih bagus dalam hal berdemokrasi dan jujur. Dan satu-satunya survei kalau menurut kami yang melakukan terbuka kepada masyarakat hanyalah kami, ya kan? Kami terbuka. Kalah menang itu urusan kedua kalau bagi saya, ya kan? Walaupun kata Pak Muli kita kan kami mendukung 02 terus terang saja, tapi kalau kalah itu dengan jujur dan damai dan adil, ya nggak apa-apa. Itulah permintaan masyarakat. Jangan sampai kita itu didorong terus dengan lembaga survei itu bedanya sekian, actualnya juga sekian. Nanti ada apa tuh nama yang 17,5 juta, 7,5 juta. Itu sebenarnya jangan sampai begitulah. Lama-lama kalau data ini kita buka ke masyarakat, dan kami akan buka, ya, supaya masyarakat berpikir apa dibiarkan begini saja. Saya kira itu penutupnya. Baik, ya. jadi sampai lepas jam 6 sore ini teman-teman masih terus memverifikasi. Sampai jam berapa? Kami akan lanjut karena ini adalah real quick count. 24 jam kami bekerja. Oke, bekerjanya 24 jam. Iya, sampai tapi verifikasi ini dibatasi sampai berapa hari ke depan? Jadi sudah kita akan menerima terus masukan-masukan yang ada dari berbagai daerah. Kalau dari pengalaman yang lalu-lalu, memang pada titik tertentu dia kurvanya udah akan landai secara persentase perolehan. Jadi di situ kita bisa lihat udah mencapai apa titik stabilnya dari hasil yang dicerminkan. Tapi kita akan semaksimal mungkin kita kejar terus, karena toh pengumuman resminya juga kan masih sekian hari ke depan. Nah, satu lagi mungkin saya tambahan masalah teknis. Kalau tadi dikatakan kita menggunakan relawan, tapi sebetulnya katakanlah orang-orang yang tidak terdaftar sebagai relawan, mereka itu juga bisa membuka website kita, jurdil2019.org, di mana mereka bisa mengirimkan WhatsApp langsung tanpa model kayak katakanlah mendaftar dulu sebagai relawan, foto dari form C1-nya yang sudah lengkap isinya, yang ada keterangan TPS berapa di daerah mana, dan kita sekarang juga menyiapkan suatu wadah pengolahan yang secara manual untuk kita masukkan. Jadi dengan demikian kita mencoba memperluas lah, karena kan kadang-kadang orang ada yang enggan kan mengikuti proses untuk ngedaftar begini stepnya, nggak sabaran. Silakan kalau macam misalnya Anda memiliki informasi, kirimkan kepada kami, buka website dari Jurdil 2019 nyambung tulisannya .org. Oke. Biasanya tadi announce dimulai dari jam 3. Taruhlah lepas maghrib ini jam 6 atau 5 jam ke depan, kalau komposisi atau presentasinya masih seperti itu sudah pastilah betul seperti itu nilainya. Nah, jadi kita masih tunggu sampai masih tunggu. Okay. Jadi saya malah mengharapkan juga mudah-mudahan nanti Bung Rizal Ramli juga bisa hadir untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Karena kan tadi siang kalau nggak salah sekitar jam-jam 11-12 dia kan memuat di Armon, kajian dia, analisa dia, prediksi dia mengenai persentase yang dilalahnya yang mirip dengan apa yang kita katakan sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti kalau macam misalnya dia bisa dihadirkan, maka dia juga bisa menjelaskan lebih lanjut lagi gitu. Akan menjadi suatu yang menarik tentunya kalau kita dengar dari seorang Rizal Ramli mengenai how the things going on. Oke. Bapak Kelana Budi Mulya atau Pak Muli dari Forum 73 ITB, terima kasih untuk waktunya. Pak Alita Ilyas juga dari Forum 73 ITB juga terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ada pencerahan buat kita semuanya. Selamat bekerja, kita tunggu update informasinya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat sore. Baik, pendengar Bravo Radio, itulah dialog kita yang sudah kita sampaikan dari tim aplikasi Jurdil 2019, tentu saja dari Forum 73 ITB sudah coba kita kupas bagaimana tidak hanya persiapan dari sisi teknis, tapi tentu pernyataan-pernyataan dari tim inilah yang juga bisa memberikan wacana yang baru dan juga inspirasi baru buat kita semuanya. Terima kasih, sesaat lagi saya Budi Sunarso dan tim liputan akan kembali ke Anda semuanya. Tetaplah menonton, mendengar dan menyaksikan Bravos Radio, baik melalui website kami di www.bravosradio.com atau yang kami siarkan secara langsung juga di media sosial seperti halnya Facebook dan YouTube kami. Terima kasih, sesaat Budi Sunarso akan kembali untuk Anda. Bravos, your digital radio station.